Ya. Saya share screen untuk materinya. Nah, untuk materi kali ini ya kita sudah masuk ke jurnal penyesuaian ya. Asumsinya jurnal penyesuaian ini saudara tempuh kalau sudah memahami bagaimana membuat jurnal umum, bagaimana membuat jurnal khusus ya, kemudian bagaimana posting ke buku besar dan melakukan atau membuat neraca saldo. Oke. Pada kesempatan kali ini ya di dalam jurnal penyesuaian sebetulnya roh dari kenapa kita melakukan jurnal penyesuaian itu antara antara perusahaan jasa, dagang dan manufaktur itu tidak jauh berbeda. Sehingga intinya sama, kenapa sih kita harus melakukan jurnal penyesuaian? Ya. Oke, melakukan jurnal penyesuaian ini itu merupakan suatu proses memutakhirkan data keuangan. Penyesuaian ini kita lakukan setelah kita melihat neraca saldo. Jadi contoh seperti kemarin ya, saudara buat neraca saldo. Coba saudara ini analisa setiap akun yang ada. Apakah akun-akun yang saudara buat di neraca saldo itu sudah menunjukkan data yang terakhir sesuai dengan periode yang kita laporkan. Misal kita laporkan tanggal 31 Desember 2019, di situ ada nama akun-akunnya. Nah, akun-akunnya ini coba saudara analisa. Akun mulai dari kas. Betul enggak? Kas yang tertera di neraca saldo itu sudah sesuai yang terjadi sampai akhir 31 Desember 2019 memang uangnya ada segitu ya. Persis yang kita tulis di neraca saldo. Begitu juga kas di bank. Kemudian piutang. Nah, coba saudara lihat piutangnya. Piutang-piutang yang kita tampilkan di neraca saldo, apakah itu memang sudah sesuai dengan realita yang ada? Artinya, saudara melihat piutangnya ini terdiri dari siapa saja. Piutang tersebut ada kemungkinan memang bisa kita peroleh di masa yang akan datang, enggak? Ya, artinya ada kemungkinan dari pihak konsumen atau pembeli memang mau melakukan pelunasan. Ya, jadi ada kemungkinan kita di masa yang akan datang itu menerima pelunasan piutang. Kalau memang itu kita analisa satu demi satu atau setiap pemesan satu dengan yang lain ini kita analisa itu akan kemungkinan dapat kita terima di masa yang akan datang uangnya ya itu berarti sudah sesuai realita. Namun jika ada salah satu atau dua atau lebih itu ada pemesan yang kemungkinan memang sudah tidak bisa kita harapkan untuk melunasi, berarti lebih baik itu kita sesuaikan. Berarti nanti ada penyesuaian tentang piutang dagang. Begitu juga akun-akun yang lain. Di sana di neraca saldo mungkin ada akun sewa dibayar di muka. Coba saudara analisa. Yang dimaksud sewa dibayar di muka adalah uang sudah kita berikan ke pihak penyewa, ke pihak yang menyewakan, mohon maaf, uang perusahaan sudah diberikan kepada pihak yang menyewakan, namun kita berhak menempati gedung yang kita sewa itu di beberapa periode yang akan datang. Karena waktunya belum kita lampaui, maka itu kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, misal perlengkapan. Perlengkapan itu bahan habis pakai. Betul enggak di periode perlengkapan kita itu masih sebesar yang tertera di dalam neraca saldo? Begitu juga dengan akun utang. Coba saudara lihat akun utang. Nah, akun utang kita benar enggak utang kita kepada si A, si B, si C itu memang sebesar itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi, apakah memang nilai-nilai aset tetap kita itu sampai
akhir periode nilainya memang sebesar yang tertera di neraca saldo. Misal ada peralatan ya, peralatan ini setelah kita analisa harga wajarnya tidak sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Berarti mau tidak mau ini harus kita sesuaikan. Nah, ini pentingnya jurnal penyesuaian itu karena ada data-data di neraca saldo yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan dalam hal ini kenyataan di akhir periode yang kita laporkan. Jadi proses penyesuaian ini merupakan proses memutakhirkan data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Supaya apa? Kalau kita mutakhirkan, kita sesuaikan data per laporan yang kita buat ya pada periode yang kita buat, itu laporan keuangan yang kita sajikan sesuai apa adanya pada tanggal tersebut ya. Nah, proses melakukan pemutakhiran itu dimasukkan dalam jurnal yang disebut dengan jurnal penyesuaian atau bahasa istilah lainnya yaitu adjusting entries. Ya. Kemudian ya, ada beberapa alasan kenapa penyusunan jurnal penyesuaian ini kita lakukan. Yang pertama, ada beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya dilakukan. Artinya apa? Contoh misal ya, kita dapat orderan dari pemesan ya, misal mendapat order 10 kursi. Pada saat ini kita belum menerima uang dan belum melakukan proses, apalagi belum menyerahkan barang. Berarti kan tidak ada transaksi. Kalau memang nanti kita sudah melakukan jurnal karena ada penerimaan uang, tapi barang belum kita serahkan, berarti mau tidak mau itu harus kita sesuaikan. Dalam hal ini yang disebut dengan penjualan itu kalau barang yang kita jual atau barang jadi di perusahaan kita sudah kita serahkan kepada pemesan atau pembeli. Nah, berarti kalau ada beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya, kok misal ada sudah kita lakukan jurnal, itu juga perlu ada penyesuaian. Kemudian ada beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena memang beban tersebut belum digunakan. Ya, artinya apa? Contoh tadi saya mencontohkan ada sewa di uang perusahaan sudah menyerahkan kepada pihak penyewa untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, karena memang waktu kan belum berjalan dan kita menempati itu dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan, misal tadi 2 tahun, berarti ini kok baru berjalan 1 bulan. Yang dimaksud dengan biaya adalah yang memang jasanya sudah kita nikmati dan sudah kita gunakan. Berarti kalau pada tanggal ini, misal awal tanggal 3 November ini, saya menyewa gedung untuk 2 tahun yang akan datang, kemudian akhir Desember 2020 saya melakukan laporan keuangan, berarti sewa tersebut baru saya nikmati 2 bulan. Kalau baru saya nikmati 2 bulan, berarti logikanya yang baru boleh saya akui sebagai biaya itu hanya 2 bulan. Ya, yang 22 bulan belum boleh kita akui sebagai beban. Kalau misal di neraca saldo sudah terlanjur kita akui sebagai beban, nah berarti beban sewa itu harus kita sesuaikan. Tidak boleh, karena kalau beban itu kita akui di tahun awal kita membayar, beban kita terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, dampaknya bagaimana? Asumsi pendapatan tetap, bebannya tinggi, maka laba yang kita laporkan itu akan semakin kecil dan itu tidak sesuai realita yang ada. Kemudian alasan yang ketiga, karena ada beberapa unsur memang belum dilakukan pencatatan. Kenapa belum dilakukan pencatatan? Karena memang belum terjadi. Namun pihak lain sudah memberikan jasa ke kita. Contoh kita membayar listrik. Ya, misal bayar listrik. Di akhir periode kita belum bayar, tapi listrik itu sudah kita nikmati. Ya, selama
pihak atau jasa pihak lain sudah kita nikmati, itu harus kita akui sebagai biaya. Lah kok belum dilakukan pencatatan Bu sebelumnya? Karena memang belum ada transaksi, kita belum membayar listrik. Taunya di akhir periode kita sudah menikmati listrik, tetapi belum kita bayar. Karena jasa pihak lain sudah kita nikmati, maka harus kita akui sebagai biaya. Nah, karena belum dilakukan pencatatan, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, setelah alasan, sekarang apa saja sih Bu yang perlu disesuaikan? Nah, penyesuaian tadi dibuat agar saldo akun aset atau liability menunjukkan jumlah yang tepat pada saat kita laporan. Misal per 31 Desember 2019 berarti aset-aset jumlah angka maupun nama asetnya, kemudian liability atau kewajiban atau utang, itu memang menunjukkan saldo yang sesuai per 31 Desember 2019. Nah, jenis untuk penyesuaian ini apa saja? Ya, ada dikategorikan dari dua, yaitu penerimaan kas sebelum expense diakui, artinya kita sudah menerima pembayaran, kita sudah melakukan pembayaran, namun biaya itu belum boleh kita akui. Kenapa? Karena memang waktunya belum berjalan. Artinya perusahaan belum menikmati. Begitu juga kita menerima uang, sudah menerima uang, tetapi tidak boleh kita akui itu sebagai pendapatan atau penjualan. Kenapa, Bu? Uangnya memang kita terima, kas masuk, tetapi penjualan tidak boleh kita akui. Karena barang yang kita jual atau barang jadi perusahaan belum diserahkan kepada pembeli. Nah, kemudian kategori yang kedua yaitu pembayaran setelah pembayaran kas setelah expense diakui, biaya diakui. Ya, misal kita sudah membayar gaji, tapi gaji ini sebetulnya ya untuk 2 periode, misal untuk 2 bulan, tapi pihak pegawai itu kan yang 1 bulan belum memberikan jasanya ke perusahaan, berarti ini harus kita akui juga, ya harus kita sesuaikan. Dan tidak boleh diakui sebagai biaya. Begitu juga penerimaan. Jadi intinya jurnal penyesuaian itu kita ingin mengakui setiap transaksi selama pihak lain sudah memberikan jasa ke perusahaan, maka itu harus diakui sebagai biaya. Sebaliknya, jika perusahaan sudah memberikan jasa atau sudah memberikan barang dagangannya atau memberikan barang jadinya kepada pembeli atau konsumen, maka itu harus diakui sebagai pendapatan. Sebaliknya, kalau memang jasa pihak lain belum kita terima, tidak boleh kita akui sebagai biaya. Begitu juga barang belum kita serahkan kepada konsumen atau pembeli, belum boleh diakui sebagai penjualan atau pendapatan. Contoh ya pembayaran atau penerimaan kas sebelum expense atau revenue diakui, yaitu ada biaya dibayar di muka, ya, atau pendapatan diterima di muka. Kemudian bisa juga yang berikutnya kita mengakui adanya utang biaya, ya, atau expense, ya. Kita sudah biaya itu kita sudah menerima jasa pihak lain namun belum kita bayar. Nah, kemudian ada accrued expense, yaitu pendapatan yang memang harus kita akui walaupun kita belum menerima uang, gitu ya. Nah, dalam hal ini saya jelaskan include dengan depresiasi. Depresiasi itu begini, misal ya peralatan sudah memberikan jasanya, artinya peralatan ini sudah kita gunakan. Logikanya berarti peralatan sudah bermanfaat bagi perusahaan. Jika sudah bermanfaat bagi perusahaan, maka harus kita akui itu sebagai biaya. Nah, istilahnya kalau nilai peralatan semakin lama semakin turun karena adanya karena kita gunakan, berarti kita munculkan adanya biaya penyusutan. Ya. Kemudian sambil saya menerangkan, mungkin ada yang bertanya langsung saja ya. Nah, sekarang bagaimana untuk perusahaan manufaktur, Bu? Ya, inti dari penyesuaian itu 2 hal tadi ya.
penyesuaian perusahaan manufaktur itu tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang. Jurnalnya sama, ya. Jadi lihat akun yang terkait. Misal kita melakukan penyusutan peralatan, ya sama, debitnya biaya penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, namun ya, kalau berkaitan dengan pendapatan, itu sama persis dengan perusahaan jasa maupun dagang. Contoh, kita menerima pendapatan diterima di muka, debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka, atau penjualan diterima di muka. Begitu barang sudah kita berikan, berarti pendapatan diterima di mukanya ini harus kita kurangi, berarti kita taruh di debit, kreditnya adalah penjualan. Ya, sama persis. Namun yang berkaitan dengan biaya, contoh tadi biaya penyusutan, hati-hati. Karena manufaktur di sini ada beberapa bagian, yaitu ada bagian produksi, bagian administrasi umum, ada bagian pemasaran. Kalau berkaitan dengan pemasaran dan administrasi umum, itu sama persis lah dengan perusahaan jasa dagang. Namun kalau perusahaan departemen produksi, manufaktur di departemen produksi, hati-hati. Bagian produksi hanya mengenal 3 biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang biasanya kita jurnal dengan pakai nama persediaan barang dalam proses. Kemudian yang kedua yaitu mengenal adanya BOP sesungguhnya. Jadi nanti misal kita menyusunkan peralatan. Peralatan ini kok ada di departemen produksi. Produksi nggak mengenal biaya penyusutan. Coba saudara lihat dari 3 biaya ini. Apakah masuk ke bahan baku, ataukah masuk ke tenaga kerja langsung, atau BOP. Nah, karena BOP di sini terkait dengan periode, tidak terkait dengan salah satu pesanan, maka kita pakai BOP sesungguhnya. Berarti jurnalnya BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Tidak ada, mungkin sudah saya review minggu, tidak ada biaya akumulasi penyusutan peralatan bagian produksi. Nah, sampai jelimet itu ya. Ini tergantung dari neraca yang disajikan. Kalau memang neracanya sudah dibagi, ada peralatan bagian produksi, peralatan bagian pemasaran, peralatan bagian administrasi, silakan pakai akun yang sama itu. Tapi kalau hanya peralatan saja, maka akumulasinya ya hanya akumulasi penyusutan peralatan. Yang berbeda hanya di sisi debitnya, yaitu biaya penyusutan. Kemudian biaya yang dibebankan ke bagian pemasaran dan administrasi tetap memakai biaya yang bersangkutan atau langsung pakai akun biaya pemasaran atau biaya administrasi. Nah, jadi saya kira sudah jelas ya perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk jurnal penyesuaian. Nah, sekarang saya contohkan yang pertama, biaya penyusutan yang tadi saya jelaskan. Penyusutan ini kan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis, aset tetap secara ekonomis dan rasional. Karena peralatan atau mungkin aset tetap yang kita gunakan itu semakin lama semakin nilainya turun karena memang kita gunakan ya. Ya, jadi semakin menurunnya nilai, asumsinya aset tetap itu sudah memberikan manfaat, sudah memberikan jasa ke pihak perusahaan dengan dipakainya aset tetap tersebut, maka harus kita akui itu sebagai biaya. Nah, karena terkait dengan aset tetap, kita mengenal adanya biaya penyusutan. Ya. Jurnalnya kan kita familiar lah antara perusahaan jasa, dagang, manufaktur sebetulnya sama, biaya penyusutan bla bla bla, kreditnya akumulasi penyusutan bla bla bla. Tergantung penyusutannya apa. Kalau penyusutannya peralatan, belakangnya kasih peralatan. Nah, namun kalau untuk perusahaan manufaktur seperti yang saya jelaskan tadi, hati-hati bedanya di kolom debitnya. Bagian produksi tidak mengenal biaya penyusutan. Ya, berarti apakah bahan baku? Ternyata tidak. Apakah tenaga kerja langsung? Tidak. Berarti kita pakai BOP sesungguhnya. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Itu saya contohnya begitu. Sekarang contohnya ini. Contoh ada penyusutan gedung sebesar 1 juta. Nah,
Nah, di sini kalau gedung, kalau perusahaan jasa dagang, itu langsung kita buat jurnal. Biaya penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Namun, kalau di perusahaan manufaktur tidak bisa langsung seperti itu. Ini harus kita analisa. Gedung ini yang pakai siapa saja? Ya, apakah yang pakai departemen produksi saja, atau ada departemen pemasaran dan administrasi, atau ada bagian keuangan, ada bagian akuntansi. Nah, oleh karena itu kita buat perkiraan, kita buat analisa bahwa gedung ini yang pakai siapa, kita pakai persentase supaya lebih enak. Ya, jadi saya contohkan misal gedung dipakai oleh departemen produksi sebanyak 70%, ya. Sedangkan departemen pemasaran, ya, misal pemasaran hanya 10% dan departemen administrasi umum memakai 20%. Nah, ini saya contohkan seperti itu, ya. Ya. Sebentar, ya, saya contohkan seperti ini. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa menjawab jurnal untuk penyusutan ini seperti apa. Ya. Ya, ada yang langsung mau menjawab penyusutan gedung sebesar 1 juta. Kemudian dianalisa, ya, ini ada sekian persen itu ketentuan dari siapa, Bu? Kebijakan perusahaan. Monggo perusahaan membuat analisa 70, 10, 20 atau seluruhnya 100% untuk departemen produksi, memang kenyataan yang pakai produksi saja, ya boleh-boleh saja. Ya, dari sini jurnal yang tepat untuk penyesuaian seperti apa? Coba ada yang mau menjawab? Halo? Halo. Halo, iya. Ada yang mau menjawab? Jurnalnya bagaimana? Bentar, Bu. Ya, siapa yang mau menjawab? Arif? Mau jawab atau siapa? Sebentar, Bu. Oh, sebentar. Ya. Sekalian latihan ya. Ini walaupun penyesuaian kemarin ada beberapa yang sudah saya masukkan ke jurnal ya. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini dilakukan setelah neraca saldo. Tetapi kalau memang kita sudah mengetahui awal sudah kita lakukan penyusutan ya, berarti nanti asumsinya tidak melakukan penyesuaian tidak apa-apa karena dilakukan memang di akhir periode sebelum kita posting ke buku besar, belum muncul neraca saldo bisa. Nanti begitu kita melihat di neraca saldo, penyusutannya sudah sesuai kenyataan, Bu, karena sudah kita susutkan. Nah, kalau seperti itu berarti nggak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Oke, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Saya, Bu. Mbak Durotun, monggo. Jurnalnya BOP sesungguhnya 700.000. Ya. Biaya pemasaran biaya penyusutan gedung bagian pemasaran 100.000. Oke. Biaya penyusutan gedung bagian administrasi 200.000 pada akumulasi penyusutan gedung 1 juta. Oke, betul sekali. Biaya pemasaran. Turun ya. Yang berikutnya. Misal ada penyusutan peralatan bagian produksi. Nah, ternyata di sini peralatan yang pakai bagian produksi saja sebesar 100.000. Karena sudah jelas itu bagian produksi, berarti nggak perlu kita analisa lagi. Ya, sudah jelas itu peralatan milik bagian produksi. Berarti soal yang kedua ada yang mau jawab bagaimana jurnal penyesuaiannya? Mbak Zonia. Siapa? Yang lebih dulu siapa? Coba. Saya, Bu. Oh, Mas Arif. Saya, Bu. Saya, Bu. Masih Abdul.
Iya, Monggo. ya kalau daring seperti ini ya. Oke, saya satu persatu. Tadi saya lihat Mbak Zeniar dulu. Mbak Zeniar jawabannya bagaimana Mbak Zeniar? Oke, sesungguhnya 100.000. Gimana? Akumulasi penyusutan 100.000. Coba diulangi lagi, debitnya apa? BOP sesungguhnya biaya penyusutan bagian akumulasi penyusutan Oke. Terus Tapi tapi sama yang lain jawab siapa tadi ya? Arif ya? Iya Rip. saya Ya, gimana Rip? Jawabannya Rip. yang mana yang penyusutan peralatan selanjutnya Bu atau selanjutnya? Penyusutan peralatan. Sebentar Bu, suaranya putus-putus. Oh, Gimana? peralatan, Mas. Oh, penyusutan peralatan. Ya. Jurnalnya itu beban penyusutan peralatan BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan bagian produksi. Atau akumulasi masih di terakhir pakai bagian produksi kan? Akumulasi bagi penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan. Saudara buat akumulasinya tergantung di neraca. Neraca kelompok aset tetap, saudara pakai peralatan bagian produksi atau hanya peralatan. Kalau hanya peralatan, berarti kreditnya ya akumulasi penyusutan peralatan, titik. Detok. Tidak pakai bagian produksi. Gitu. Ya. Tapi kalau di neracanya ada peralatan bagian produksi, boleh akumulasi penyusutan peralatan bagian produksi. Ya, sudah betul tadi Mbak Zeni juga. Oke, sesungguhnya akumulasi penyusutan peralatan. Gitu nggih. Oke, sudah benar Mas Arif dan Zeniar. Yang penyusutan mesin mau jawab. Yang sudah jawab jangan jawab lagi. Ya. Iya mesin. Mbak Wahyu? Iya. Iya Bu. sesungguhnya Siapa ini? Febri atau Wahyu ini yang jawab? Bu. Febri. Oke, gimana Feb? BOP sesungguhnya Oke. Kreditnya? biaya penyusutan bagian pemasaran. Yang mana no? Ini soal nomor 3 dulu ya. Jangan bawah lagi ya, satu persatu ya. Penyusutan mesin sebesar 500.000. Jurnalnya gimana Feb? Ya, saya ulang ya Bu. Iya. BOP sesungguhnya terus biaya penyusutan bagian peralatan ada Jangan jawab soal nomor berapa ini. Febri jawab soal nomor berapa? nomor 3 Ibu. Penyusutan mesin itu Bu. 3 tok ya. 3 itu mesin yang pakai siapa? Tidak produksi ya Bu. Iya. Produksi. Kalau mesin itu seringnya yang pakai siapa? Bagian produksi. Bagian produksi. BOP itu ya Pada penyusutan bagian produksi. Mbak, kalau sudah pakai BOP sesungguhnya pakai biaya hanya akumulasi penyusutan mesin. bagian produksi tidak mengenal biaya penyusutan. Iya, berarti yang tepat apa? Ini apa? BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan mesin. Iya, berarti jurnalnya hanya debitnya. BOP sesungguhnya artinya akumulasi penyusutan mesin. Ya, Mbak Febri ya. Penyusutan
mesin. Berarti BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan saja, Bu. Iya, Penyusutan mesin. biaya penyusutan ya, karena bagian tidak mengenal biaya penyusutan, Penyusutan. mengenal 3 biaya. Suruh tidak ada suruh ya. Gitu ya. BOP G. sesungguhnya juga akumulasi penyusutan mesin. BOP sesungguhnya kreditnya akumulasi penyusutan mesin sebesar 500.000. Ibu. Oke, lanjut Mas kendaraan. Siapa yang mau jawab? Saya. Iya, Mas Dena. Saya, Bu. Yes, silakan Mas Dena. Oke, debit. BOP sesungguhnya sebesar 250.000. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 250.000. Oke, sekarang kendaraan itu biasanya yang pakai bagian apa? Pemasaran, Bu. Iya, kalau pemasaran malah justru tidak mengenal Pemasaran. BOP. berarti kalau itu bagian pemasaran, jurnalnya di mana? Seperti perusahaan Biaya Penyusutan kendaraan, punya debit, biaya kreditnya akumulasi kendaraan. kredit, akumulasi penyusutan. Jadi jangan pakai BOP sesungguhnya ya Mas Danang ya. G. Oke, BOP sesungguhnya hanya khusus untuk departemen produksi. Gitu ya. Oke, lanjut soal yang terakhir. Penyusutan peralatan bagian administrasi. Sudah jelas di sana ada bagian administrasi. Jurnalnya bagaimana? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mas Ihab, monggo. Debitnya biaya penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, ya bagus ya. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Sekarang kita lanjut penyesuaian atau zona penyesuaian yang kemungkinan terjadi yang berikutnya, yaitu tentang perlengkapan atau bahan habis pakai. Ya, perlengkapan ini kita sesuaikan jika memang persediaan perlengkapan yang kita cantumkan di neraca saldo dengan realita yang ada itu berbeda. Misal di neraca saldo saya cantumkan persediaan perlengkapan 500.000. Kenyataan saya lihat yang belum saya pakai, yang bahasa persediaan itu berarti belum dipakai ya. Belum dipakai saya hitung hanya 300.000. Berarti kan ada selisih 200. Logikanya pertama kalian stok persediaan perlengkapan 500. Tapi dalam satu periode pastinya kan perusahaan perlu memakai perlengkapan tadi ya, contoh kayak alat tulis kantor itu kan setiap saat juga harus memakai. Berarti dalam hal ini maka ada pemakaian perlengkapan. Kalau ada pemakaian perlengkapan maka yang dipakai itu harus kita akui sebagai biaya. Maka jurnalnya adalah biaya perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nah, ini penyesuaian tentang perlengkapan ini terjadi jika perusahaan itu saat membeli perlengkapan tujuannya untuk persediaan atau untuk stok ya. Namun kalau kita lihat di sekitar kita ya, beberapa perusahaan yang ada, apalagi nanti saudara nyari yang di UMKM itu kebanyakan perlengkapannya itu dia beli langsung dipakai. Misal saya butuh kertas 1 rem, ya belinya cuma 1 rem. Tujuannya dia tidak stok, langsung dipakai. Kalau belinya langsung dipakai, itu saran saya tidak perlu memakai persediaan perlengkapan. Supaya nanti di akhir periode tidak perlu melakukan penyesuaian. Begitu kita membeli alat tulis kantor langsung kita pakai, berarti saudara jurnal umumnya biaya perlengkapan kreditnya kas. Karena membeli perlengkapan langsung dipakai. Ya, ini yang terjadi seringnya di beberapa perusahaan di sekitar kita seperti itu. Namun memang kalau perusahaan beli perlengkapannya itu tujuannya untuk stok, untuk persediaan, berarti nanti di akhir periode kita ada kewajiban menghitung berapa sih persediaan perlengkapan kita yang belum terpakai.
yang masih menjadi persediaan. Ya, yang terpakai itu baru kita akui sebagai biaya. Maka jurnal penyesuaiannya biaya perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Sebesar berapa? Sebesar yang sudah terpakai. Nah, ini. Saya kira jelas ya, untuk yang perlengkapan tidak saya kasih contoh. Kemudian yang berikutnya yaitu accrued expense, atau kita biaya yang telah terjadi namun belum dibayar dan dicatat. Contoh misal, pegawai sudah kerja, kita sudah kerja tapi belum dibayar nih contohnya ya. Kenapa belum dibayar? Berarti ada beberapa kesulitan keuangan oleh perusahaan ya. Karena memang pegawai sudah kerja di periode saat kita laporan, maka pegawai yang sudah kerja itu harus kita akui biayanya. Tapi kan belum dibayar, Bu. Kalau belum dibayar, muncul utang. Kreditnya jangan kas, tetapi utang gaji. Ya. Jadi dalam hal ini, kita mengakui selama pihak lain itu bisa pegawai, bisa pihak perusahaan yang lain, ya, kaitannya dengan misal listrik, air, kemudian kita misal asuransi, dan sebagainya, atau dana kesehatan, yang artinya sudah berjalannya waktu, aslinya sudah kita nikmati. Kalau sudah dinikmati, berarti harus kita akui sebagai biaya. Maka kok sampai di akhir periode di neraca saldo tidak muncul biaya gaji pada periode tersebut. Misal Desember, kita harusnya sudah bayar pegawai, ternyata nggak punya uang. Berarti pegawai sudah kerja di bulan Desember. Logikanya biaya gaji bulan Desember harus kita akui. Oleh karena itu, maka biaya gaji harus diakui di bulan Desember. Jurnalnya adalah, debitnya adalah biaya gaji. Kreditnya akan muncul utang. Utangnya apa? Utang biaya. Jadi utang gaji atau utang biaya gaji. Gitu, ya. Nah, itu biaya yang masih harus dibayar sama. Tidak hanya gaji, mungkin yang lain. Ya, saya contohkan tadi listrik, ya, atau biaya yang lain. Karena memang pihak lain sudah memberikan jasa ke perusahaan, namun perusahaan belum membayar, maka pada akhir periode harus tetap diakui sebagai biaya. Karena belum dibayar, maka kreditnya adalah utang. Jadi zona penyesuaiannya kalau ada biaya yang masih harus dibayar adalah biaya titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik. Nah, contoh di sini. Ya, pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa transaksi yang belum masuk dalam neraca saldo per 31 Desember 2018. Jadi setelah dianalisa neraca saldonya, di situ kok gaji yang saya tampilkan hanya 11 bulan. Ada 1 bulan yang kita belum gaji. Kenapa belum gaji? Lah belum ada uang. Ya, atau mungkin kesepakatannya memang di awal bulan berikutnya, bisa juga seperti itu. Tapi karena pegawai sudah kerja di bulan Desember, maka gaji bulan Desember harus kita akui di bulan Desember. Nah, ini saya contohkan. Yang pertama, ada gaji yang masih harus dibayar di bulan Desember. Ini juga sama, hati-hati. Kalau terkait dengan bagian produksi hanya mengenal 3 biaya. Selain bagian produksi, monggo mau jenengan jenengan masukkan ke dalam bagian administrasi atau pemasaran, silakan. Kalau selain produksi pasti jurnalnya sama dengan yang saya terangkan tadi, yaitu biaya titik-titik, kreditnya titik-titik. Nah, ini contoh di sini ada gaji yang masih harus dibayar bulan Desember. Nah, ini tidak boleh langsung kita jurnal. Ini gaji bagian apa kalau perusahaan manufaktur? Misal di sini gaji bagian administrasi sebesar 750 misal ya. Dan gaji bagian pemasaran ya sebesar 750. Nah, jadi kalau perusahaan jasa dan dagang hanya gaji yang masih harus dibayar seperti itu, tidak masalah, langsung dibuat jurnal biaya gaji, kreditnya utang gaji. Namun kalau perusahaan manufaktur harus dilihat, yang belum dibayar itu gaji bagian mana? Bagian produksi atau bagian
administrasi atau bagian pemasaran. Nah, jika bagian produksi, sekali lagi hanya mengenal 3 biaya. Namun kalau memang di luar bagian produksi, silahkan pakai jurnal yang seperti di perusahaan jasa dan dagang. Oke, sekarang siapa yang mau jawab nih yang penyusutan pertama? Monggo, siapa yang mau jawab? Halo? Halo? Ya. Arif lagi? Atau selain Arif? Atau siapa monggo yang mau jawab? Silakan. Yang sudah jawab, jawab lagi tidak apa-apa. Jurnalnya Salah enggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, Nok. Siapa ini yang mau jawab? Wahyu. Wahyu, ya. Gimana Mbak Wahyu? Berarti yang bagian kreditnya utang gaji, Sebesar? terus sebesar 1.500.000. Oke. Terus Debitnya? yang debitnya beban gaji bagian pemasaran, itu Bu. Iya, Sama beban gaji bagian administrasi. betul. Setelah itu. Nah, berarti jurnalnya debitnya biaya gaji bagian administrasi 750, biaya gaji bagian pemasaran 750.000 pada utang gaji utang gaji sebesar 1.500.000. 1.500.000. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Wahyu. Nah, gini Pak, salah tidak apa-apa asal mencoba ya. Kemudian yang berikutnya, gaji supervisor. Nah, supervisor itu biasanya kerja di bagian apa ya? Supervisor itu? Produksi. Produksi, ya. Jurnalnya gimana? Siapa yang mau menjawab? Halo, jurnalnya bagaimana? Sesungguhnya apa? POP sesungguhnya. Halo, salah tidak apa-apa, yuk silakan. Saya Bu. Mbak Lahul, silakan. Jawabannya Biaya tenaga PBDB BTKL pada belum dibayar, nanti muncul utang gaji sebesar 2 juta. Oke, Mbak Rahul, kalau BTKL itu kan biaya tenaga kerja langsung. Yang dimaksud langsung adalah yang melakukan proses produksi. Ya, supervisor itu kayak mandor. Ya. Produksi. Saudara lihat kayak di bagian produksi, mandor itu kan tidak membuat produksi kan, hanya mengawasi pegawai, mengawasi kualitas yang ada di proses produksinya. Berarti supervisor ini tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung berarti nggak cocok pakai BPKL. BOP. BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya. Jadi jurnalnya adalah BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah utang gaji sebesar 2 juta. Oke, ya, gitu ya Mbak Zeniar ya. Kok Mbak Zeniar, Mbak Lahul ya. Oke. Lanjut pajak tahun 2018. Nah, kalau pajak ini tanggung jawab secara keseluruhan perusahaan, biasanya dimasukkan setelah kita memperoleh laba, baru ada pajak. Makanya di sini khusus pajak tidak kita klasifikasikan bagian apa, karena pajak itu yang dikenakan pajak adalah omset perusahaan, ya. Sehingga jurnalnya ya sama, perusahaan jasa, dagang, manufaktur sama. Ada yang mau mencoba jurnalnya bagaimana kalau ada pajak tahun 2018 sebesar 800, kita hitung biasanya di akhir periode,
dan logikanya bayarnya itu di awal periode berikutnya. Berarti di periode tersebut belum dibayar. Ya. Berarti jurnalnya bagaimana nih? Siapa yang mau jawab? Beban pajak pada utang pajak. Mas Arif, beban pajak kreditnya utang 800.000. Pajak. Yang berikutnya biaya bank. Nah, biaya bank ini juga bank itu kan karena utang tanggung jawab secara keseluruhan perusahaan biasanya ditangani oleh bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian keuangan lebih jelasnya, ya. Karena bagian keuangan adalah non produksi, maka jurnalnya bisa dagang manufaktur sama. Siapa yang mau menjawab ini? Bunga bank. Dulu. Lu siapa ini? Halo? Halo, Bu. Siapa yang mau jawab? Halo. Kenapa? Siapa itu? Enggak. Jurnalnya bagaimana? Bunga bank. Siapa, Bu? Yang terakhir, yang poin 4. Beban bunga ya, Bu? Beban Bunga bank itu, Bu? Iya, beban bunga, betul. Bank. Gimana Mas Jenang? Beban bunga pada debit, Budget. utang pada kredit. Utang apa? Utang bank. Utang bunga, jangan utang bank. Utang bank. Utangnya. Utang pokoknya. Nggih. 50 juta. Utang bunga. 50 juta. Ini karena bayar, maka biaya bunga bank, kreditnya utang bunga bank. Pasti bunga ya. Nggih. Oke. Nggih. Jelas ya, kalau ada biaya-biaya masih harus dibayar, di akhir periode belum dibayar, maka kita buat jurnal biaya titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Ya, karena ini perusahaan manufaktur, hati-hati karena terkait dengan bagian produksi, maka bagian produksi hanya mengenal 3 biaya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan tentang pendapatan yang masih harus diterima. Kalau bahasa masih harus diterima, berarti di akhir periode barang dagangan atau barang jadinya sudah diserahkan ke pemesan atau pembeli apa belum? Masih harus diterima. Piutang. Barang dagangan atau barang jadi perusahaan sudah diserahkan ke pemesan apa belum? Ya sudah diserahkan. Sudah, Bu. Sudah. Belum dibayar. Bayar. Oh, iya. Ya, kalau itu terjadi maka saudara buat jurnal piutang titik-titik kreditnya pendapatan atau penjualan gitu ya. Contoh misal ini, saya balik sekarang perusahaan punya gedung banyak. Ya, selain perusahaan manufaktur dia juga punya gedung itu disewakan. Ya, dia menyewakan gedung, sudah ditempati oleh penyewa, tapi belum dibayar. Tapi kan sudah ditempati, Bu. Kalau sudah ditempati berarti harus kita akui sebagai pendapatan. Karena belum dibayar, maka di akhir periode kita buat jurnal piutang sewa, kreditnya adalah pendapatan sewa. Itu kalau perusahaan menyewakan. Namun kalau terkait dengan barang jadi yang sudah diserahkan kepada pemesan atau pembeli, maka jurnalnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Jangan lupa karena itu barang jadi yang diserahkan, maka harus ada tambahan 1 jurnal lagi, HPP, kreditnya persediaan barang jadi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah di luar ini usaha pokok perusahaan. Jadi mungkin dia punya usaha lain ya, usaha lain yang jasa yang tidak terkait dengan perusahaan manufaktur. Nah, ini jurnalnya piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Oke, sekarang yang berikutnya penyesuaian tentang prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Ya. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Monggo, Mbak Wahyu, silakan. Kalau ada pemesan yang ngasih uang muka hanya sekian, ya. Terus itu gimana, Bu? Misal ini ya, saya contohkan langsung ya.
Misal perusahaan menerima uang dari pemesan sebesar 100.000 untuk pesanan misal buat kue donat seharga 500.000. Nah, dia ngasih DP gitu kan. Saat menerima uang, berarti perusahaan mau melakukan jurnal, debitnya adalah kas. Kas, ya. Karena barang donatnya belum kita buat dan belum kita serahkan, boleh pakai akun pendapatan diterima di muka. Atau utang penjualan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka. Ya. Atau akun uang muka pesanan donat misalnya, nah, boleh. Jadi uang muka itu kan semacam memang mengakui kita itu masih hutang. Nanti itu masuk kelompok hutang, itu ya. Berarti boleh pakai akun pendapatan diterima di muka, ya, atau penjualan diterima di muka, atau pakai akun uang muka pesanan. Nah itu boleh. Jadi nama akun itu sebetulnya boleh kita pakai sendiri ya, tetapi yang jelas yang memang sudah familiar di bagian umum, di publik ya. Gitu ya Mbak Wahyu. Gitu. Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan tentang sewa dibayar di muka ya. Nah, kalau tadi pihak kita menyewakan, sekarang kita pihak yang menyewa ya. Misal ini kita melakukan sewa dibayar di muka, ya ini tergantung di awal periode. Namun di perusahaan manufaktur, saya sarankan saat memberikan uang untuk sewa untuk beberapa periode ke depan, itu saudara akui sebagai aset saja. Karena nanti sebagai biaya itu lebih rumit melakukan jurnal penyesuaiannya. Jadi saya sarankan pakai aset saja ya. Berarti saat kita melakukan pembayaran diakui sebagai aset, saat kita membayar kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Kemudian di akhir periode saudara lihat berapa waktu atau berapa bulan yang sudah berjalan. Artinya gedung itu sudah kita nikmati. Pihak penyewa, pihak yang menyewakan sudah memberikan jasa ke perusahaan, artinya harus diakui sebagai biaya sewa. Ya, berarti penyesuaiannya adalah biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Ya, nah ini karena ini perusahaan manufaktur, berarti harus saudara lihat gedung yang kita sewa itu yang menempati siapa saja? Apakah hanya bagian produksi atau bagian administrasi dan atau bagian pemasaran? Ya, kalau Bu semua ditempati oleh bagian produksi. Nah, kalau yang menempati hanya bagian produksi, maka debitnya jangan biaya sewa. Kita pakai BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Itu ya. Jadi untuk manufaktur saya sarankan pakai aset ya, untuk biaya saya lewati saja. Contoh, penggunaan gedung harus dilihat apakah yang memakai hanya bagian produksi atau ada bagian administrasi dan pemasaran atau bagian lain. Jika gedung dipakai semua bagian, ya perlu kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah biaya sewa di bagian ke bagian produksi semua atau dibagi persentase kayak tadi, kayak di penyusutan. Nah, namun jika gedung hanya dipakai oleh bagian produksi, maka biaya sewa ini kita pakai akun BOP sesungguhnya. Nah, ini saya contohkan. Pada tanggal 6 Oktober 2019, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 2.400.000. Berdasarkan kebijakan perusahaan, gedung tersebut dibebankan ke bagian produksi 90% dan pemasaran 10%. Bagaimana jurnal tanggal 6 Oktober 2019 dan bagaimana jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir bulan Desember 2019. Nah, yuk siapa yang mau jawab ini? Yang pertama dulu, bagaimana jurnal tanggal 6 Oktober 2019? Siapa yang mau jawab? Halo? Halo. Halo ya, siapa yang mau jawab? Tanggal 6 dulu.
Sewa dibayar di muka pada kas, Bu. Oh ya, sewa dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Ya Pak Arif ya tadi ya. Ya, Arif jawab yang telu ya. Oke. Oke, sekarang sewa dibayar di muka, kreditnya adalah kas sebesar berapa, Arif? 2.400.000, Bu. Oke, betul sekali ya. Sekarang di akhir periode, akhir 31 Desember 2019, perusahaan mau melaporkan, membuat laporan keuangan. Sebelum buat laporan keuangan harus dilihat dulu. Waktu yang sudah lewat, ya, jasa pihak lainnya sudah diterima perusahaan harus diakui sebagai biaya. Coba, bagaimana zona penyesuaian pada akhir Desember 2019? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mas Wahyu, monggo. Wahyu. BOP sesungguhnya. Terus apa? Berapa? Dihitung sekalian. Yang terpakai, Bu. Iya, yang terpakai saja. Berarti itu, Bu, 480. Coba 2.400.000 untuk 1 tahun. Berarti per bulannya berapa? 200.000. 200.000. Yang sudah lewat 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 bulan kali 200 berapa? 400. Ya, sekarang bagian produksi 90%. Berarti 90% dari 400. Berapa? 360. Oke, berarti zonanya apa tadi diulang? Debitnya? Sesungguhnya 360. Oke. Terus biaya sewa bagian pemasaran. Oke. 10.000. 24.000. 40.000. 40.000, oke, betul, 40. Oke. Sewa dibayar di muka 400.000. Oke, betul sekali. Berarti debitnya adalah BOP sesungguhnya sebesar 360. Kemudian biaya sewa bagian pemasaran sebesar 40.000. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 400.000. Itu ya. Paham ya? Ya Allah. Oke. Kalau sudah paham berarti sekarang uang diterima di muka sebelum barang atau jasa diserahkan. Nah, ini seperti pertanyaannya Mbak Wahyu ya. Bukan Mas Wahyu ya, tapi Mbak Wahyu ya. Ya, tadi pertanyaan Mbak Wahyu kan Bu, kita menerima uang lebih dulu kayak uang muka, tetapi jasa belum atau barang belum kita serahkan ya. Kalau seperti itu, maka sebetulnya bisa diakui dua. Yang pertama diakui kewajiban dan diakui pendapatan. Ya, jadi untuk perusahaan manufaktur sebetulnya sama dengan jasa dan dagang. Kalau saat kita menerima uang kita akui sebagai kas, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Ya, saudara lihat di akhir periode apakah barang yang dipesan itu sudah kita serahkan semua apa belum? Ternyata misal Bu, baru sebagian yang kita serahkan karena dia sewa ada 100 kursi, tapi di akhir periode kita baru menyerahkan 50 kursi. Nah, berarti kan kita tidak boleh mengakui semua sudah menjadi pendapatan atau semua sudah menjadi penjualan, tidak bisa ya. Atau tadi misal yang kita pihak yang menyewakan. Kita menyewakan, kalau tadi kan yang biaya kan kita pihak yang menyewa. Sekarang kita pihak yang menyewakan. Kita punya gedung, kita sewakan. Kalau memang 2.400.000 untuk 1 tahun, ternyata baru berjalan 2 bulan, ya, berarti yang boleh kita akui sebagai pendapatan sewa hanya 400, ya. Kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka, debitnya, ya. Artinya apa? Pendapatan sewa diterima di muka harus kita kurangi karena apa? Jasa sudah kita berikan. Kalau diakui semua sebagai pendapatan di awal kita nerima uang, ya. Yang namanya pendapatan itu harusnya ya barang sudah kita serahkan. Kalau belum berarti zona penyesuaiannya adalah pendapatan sewa, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Oke.
Nah ini nggak saya kasih contoh. Kemudian yang terakhir, penyesuaian terakhir yaitu cadangan kerugian piutang. Ya, ini untuk antisipasi kalau memang ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Ya, maka setiap akhir periode kita cadangkan. Kalau memang mungkin waktu di AKM 1 sudah dijelaskan mengenai perlakuan piutang pakai metode penghapusan langsung dan pakai metode cadangan. Ya, kalau pakai penghapusan langsung setiap akhir periode nggak perlu kita cadangkan. Begitu ada piutang tidak benar-benar tidak ditagih, baru kita akui biaya kerugian piutang, kreditnya langsung mengurangi piutang. Namun untuk antisipasi, misalnya perusahaan nggak senang pakai penghapusan langsung, Bu, pakai cadangan. Kalau pakai metode cadangan, setiap akhir periode harus kita perkirakan cadangan yang tidak dapat ditagih itu berapa. Berapanya itu pakai apa, Bu? Ya estimasi, perkiraan. Apakah 1% dari total piutang kita cadangkan setiap tahunnya? Kalau iya, maka zonanya adalah biaya kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Nah, ini mungkin beberapa zona penyesuaian ya yang saya yang saya terangkan. Jadi prinsipnya sebetulnya antara jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur intinya sama. Bedanya hanya perlakuan biaya. Kalau terjadi di departemen produksi, hati-hati hanya mengenal 3 biaya. Gitu nggih? Paham nggih? Oke. Kalau paham mungkin itu materi penyesuaian sudah singkat, padat, ya, jelas ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sambil dihidupkan videonya, ya, sambil dihidupkan videonya sudah selesai presentasi. Monggo, ada pertanyaan mengenai penyesuaian? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Kalau belum, asumsinya sudah jelas. Kalau memang belum jelas, silakan langsung WA, masuk di grup boleh. WA grup, nanti saya langsung jawab. Ya, ini saya tidak kasih fasilitas forum diskusi karena saya lihat forum diskusi nggak efektif ya, karena mungkin terkait sinyal. Saya juga kemarin nggak masuk-masuk. Saya tunggu kok nggak pada ini konsultasi, nggak ada ini. Saya kasih pertanyaan nggak dijawab ya. Ternyata ada, Bu, saya sudah jawab tapi kok belum dibaca. Nah ini artinya apa? Harus terkait sinyal. Kalau WA kan kelihatannya sinyalnya bagus ya, jadi langsung ini. Monggo Japri boleh lewat WA grup, silakan yang mau tanya ya. Kalau tidak ada, ini sementara belum saya kasih tugas, karena saya lihat tugas kemarin belum ada ngumpulkan ya. Ini minta tugas ini. Sampai babak belur loh, Bu. Sampai babak belur ya wes. Untuk minggu ini saya off-kan dulu tidak tugas. Minggu depan. Terima kasih banyak, Bu Aida. Ya, saya Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi nanti minggu depan saat saya menerangkan laporan keuangan ya, ada beberapa penyesuaian ya. Kemudian saudara buat, jadi ada tugas minggu depannya lagi, tidak ini, karena saya lihat beberapa belum upload tugas ya. Saya mau ngasih tugas. Ya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Ya. Biar refresh dulu, Bu. Oke, tapi penjelasan saya ini saya rekam, nanti saya kasihkan ya. Mungkin kalau masih belum paham silakan diputar lagi videonya. Nanti saya masukkan ke di LMS ya. Silakan dibuka aja videonya. Ini nanti saya masukkan ke YouTube, saya masukkan ke LMS. Silakan kalau masih belum paham diputar lagi apa yang saya jelaskan tadi. Gitu nggih? Dari saya ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kali ini sambil saya menunggu tugas yang saudara upload ya. Ya, dari saya cuma sampai di sini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi laporan keuangan ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar aja, enggak apa-apa. Ini nanti kita masuk ke kelas yang satunya lagi. Jadi saya tidak end meeting, tapi Assalamualaikum, Bu. nihil ya, gini ya.
Masuk semua saya lihat ya.